Kali ini kita membicarakan karma. Sering kita mendengar orang berkata, kena karma, kena karma. Kalau orang berbicara itu berarti dia tidak mengerti karma. Karena karma artinya adalah perbuatan yang didasari niat atau motivasi. Jadi setiap kita melakukan perbuatan yang mempunyai motivasi itu karma sudah, baik maupun buruk. Contohnya Anda berjalan, tidak sengaja Anda menginjak semut. Itu kan hal yang umum, kita segini besar, mata kita jauh di atas, tidak memandangi ujung kaki kita, ya pasti kita sering menginjak semut. Tapi itu tidak membentuk karma, karena kita tidak punya niat untuk melukai atau membunuh semut tersebut. Terkadang kita digigit nyamuk, kita refleks, pok, kita pukul tanpa sengaja. Itu juga bukan karma. Tapi kalau Anda pukul dengan sengaja, kon, mati kon, dia bilang begitu. Nah, itu karma. Nah, karma itu akan menghasilkan buah seperti sebuah pohon yang seperti sebuah bibit yang dipupuk, disiram akan menghasilkan pohon, pohon akan menghasilkan buah. Demikianlah karma. Lalu apa yang membuat karma ini subur? Apa yang membuat karma ini mandul? Yang membuat karma ini subur maupun mandul tidak tumbuh itu adalah perbuatan-perbuatan berikutnya. Misalnya kita melakukan perbuatan baik, diniatkan dengan baik, menghasilkan karma baik. Lalu karma ini harusnya berbuah lebat. Apa perbuatan penunjangnya? Anda setelah melakukan perbuatan itu Anda bahagia. Anda menyebarkan perasaan bahagia Anda ke sekeliling Anda. Anda menyapa orang. Itu akan berbuah baik, berbuah lebat. Sebaliknya, apa yang menyebabkan karma itu mandul, tidak berbuah? Anda melakukan perbuatan penunjangnya yang salah. Contoh yang tadi, Anda berbuat kebaikan. Setelah Anda berbuat kebaikan, Anda marah-marah. Mandul dia, tidak akan berbuah. Nah, lalu karma ini bisa dilakukan oleh apa? Tangan saja? Atau ucapan? Jawabannya, karma bisa dilakukan oleh 3 hal. 1, tubuh, tidak tangan tapi kaki juga bisa. Anda menendang seekor kucing dengan niatan yang jelek, itu karma. Anda memukul orang dengan niatan yang jelek, itu karma. Nah, kalau Anda lagi main bertinju, olahraga tinju, itu tidak karma, karena Anda tidak punya niatan membunuh atau melukai orang tersebut. Ini murni olahraga, tidak karma. Demikian juga kayak karate apa, tapi dalam ranah sedang olahraga atau pertandingan, tidak punya niatan yang mencelakai atau membunuh, tidak menjadi karma. Tapi ada juga melalui ucapan. Anda mengata-ngatai orang jelek, itu Anda menimbulkan karma buruk dan berbuah buruk nantinya. Anda memfitnah orang, membuat hoax, sekarang kan lagi musim itu, para politikus yang jahat membuat hoax macam-macam, itu dia membuat karma buruk karena dia punya niat. Apalagi pikiran adalah pencetus.
Pikiran adalah pelopor. Kenapa? Karena dari pikiran maka kita akan melakukan perbuatan. Dari pikiran akan membuat ide-ide baik atau buruk. Jadi karma bisa melalui 3: tubuh, ucapan, dan pikiran. Yang paling sulit yang mana? Yang paling berat yang mana? Tubuh. Salah. Loh, tubuh kan bisa membunuh. Tangan bisa membunuh. Tidak. Pikiranlah pelopornya. Anda melakukan dengan niat, berarti Anda sudah ada di pikiran dulu. Pikiran yang paling bahaya. Yang paling sulit adalah mengendalikan pikiran. Jadi dari semua karma, baik maupun buruk, yang paling besar porsinya adalah di pikiran. Terkadang orang kelepasan mulut, mengatakan hal yang buruk, tanpa melalui pikiran. Bisakah? Bisa. Tapi kenapa bisa orang itu cenderung mengucapkan hal yang buruk tanpa melalui pikiran? Karena sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Karena sudah melakukan berkali-kali. Pada awalnya oleh pikiran, setelah itu otomatis. Demikian juga ketika Anda mengucap kebaikan. Anda berkata, semoga semua makhluk berbahagia. Anda ucapkan terus setiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan. Maka akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak dikendalikan oleh pikiran Anda. Refleks Anda sudah ngomong sendiri. Nah, itulah penjelasan tentang karma. Jadi sekarang jangan mengatakan, itu kena karma, salah. Dan kata-kata itu juga mengandung karma, karena Anda punya niat doain orang yang jelek. Anda menyukurin orang. Nah, satu hal lagi. Apa hubungannya karma dengan Tuhan? Tidak ada. Jika seseorang mendapat bencana, maka itu adalah 2 kemungkinan. Satu, karmanya sedang berbuah. Kedua, memang alamnya sedang memungkinkan karmanya berbuah. Contohnya ada sebuah gempa bumi di Tibet. Orang-orang di Tibet belum tentu kena semua. Yang karmanya lagi berbuah, lagi sialnya di sana, dia kena. Yang karmanya nggak berbuah, juga nggak kena. Lalu orang-orang yang pikirannya jelek mengatakan, itu kena kutukan Tuhan. Wah, lebih parah lagi. Karena diam-diam memfitnah Tuhan. Jadi karma tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik. Dia tidak akan menghukum orang dengan memberi bencana. Bencana itu alam. Jadilah spiritual yang baik, yang bijak. Janganlah berbicara yang engkau tidak mengerti, karena engkau akan mendapatkan karma buruk dari kata-katamu. Karena setiap kata-kata yang buruk kau pakai nama Tuhan atas sebuah bencana, kau doakan orang yang jelek, pasti kau punya niat jelek, dan itu pasti berbuah. Berhati-hatilah, karena perbuatan buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Demikian penjelasan saya tentang karma. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin.